Terungkap, AHY, SBY panik gak ketulungan karena Bobi Gibran dilantik. Penulis, Niha Alif. Di antara semua partai politik yang ada di Nusantara, hanya Demokrat di bawah cengkraman AHY yang paling berisik. Bagaimana tidak, selalu saja ada konflik internal dan kontra dari senior partai akan kepemimpinannya. SBY yang diusung Demokrat, kini justru mengkudeta partainya sendiri demi mengorbitkan AHY. Jadilah suara PD anjlok. Sementara Jokowi dan anak mantunya melambung ke angkasa, SBY dan turunannya semakin tenggelam ke samudera. Belum lagi serangan balik dari beberapa petinggi senior. SBY tak hanya bisa menggigit jari, tapi dipaksa keadaan untuk menerima realita pahit di akhir usianya. Andai saja ambisi berkuasa tak memenuhi kepala mantan orang nomor satu ini, tentu di usia sepuh ia bisa lebih menikmati hidup. Contohlah mantan presiden dan wakil presiden yang tak terlalu berambisi di politik, kecuali JK. Dengan kekayaan melimpah dan keluarga yang sempurna, nyatanya tak bisa menjamin kebahagiaan sang mantan. Apalagi hari ini adalah pelantikan Bobi dan Gibran. Seperti dilansir Indonesia.com, 2 orang anggota keluarga Presiden Joko Widodo akan dilantik sebagai kepala daerah pada hari ini, Jumat 26/2. Yakni, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo, dan menantunya, Bobi Nasution, sebagai wali kota Medan. Pelantikan pasangan Gibran dan Teguh Prakosa dijadwalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat di gedung DPRD Solo Kecamatan Laweyan, Solo, dan dilangsungkan secara daring. Acara pelantikan juga hanya akan menghadirkan 25 tamu undangan termasuk pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih beserta istri masing-masing. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyaksikan serah terima jabatan, sertijab, dari kota Surakarta. Menantu Jokowi, Bobi juga akan dilantik sebagai wali kota Medan bersama Aulia Rahman selaku wakil wali kota Medan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Bobi dilakukan di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara bersama 10 kepala daerah lainnya yang terpilih di Pilkada 2020. Pelantikan Bobi juga dilangsungkan secara daring dan hanya boleh dihadiri kepala daerah beserta istri. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau agar kepala daerah yang baru dilantik tidak membawa massa hingga membuat kerumunan. Pejabat yang tidak diundang pun diminta tidak hadir langsung menyaksikan pelantikan. Sudah ada di dalam aturannya, memang tidak membawa massa, yang hadir hanya yang dilantik, kata Edi, Kamis 25/2. Mungkin inilah alasan kenapa ada isu kudeta hingga menyeret Jokowi yang tak tahu menahu. Bisa jadi SBY dan AHY tak ingin pelantikan Gibran Bobi nanti mengalahkan pamor ketum bau kencur. Makanya segala drama diluncurkan untuk membenturkan presiden dan pembantunya, Muldoko. Padahal para senior partai sudah jelas mengatakan bahwa internal Demokrat tak puas dengan kepemimpinan AHY. Harusnya ia nyalon dulu sebagai Bupati Pacitan dan menunjukkan kinerja. Tapi, nasi sudah jadi bubur, SBY terlalu memaksakan putranya maju di Pilgub DKI dan melepas karir militer. Kepanikan SBY juga disebut lantaran desakan KLB yang membesar. Seperti diberitakan Indonesia.com, politikus senior Partai Demokrat Tri Yulianto menilai tindakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menyampaikan sejumlah keterangan terkait dinamika partai merupakan bentuk kepanikan. Menurutnya, SBY panik karena desakan konferensi luar biasa KLB dalam tubuh Partai Demokrat kian menguat. Kepanikan SBY dalam menghadapi gelaran KLB yang sudah tidak bisa dibendung lagi, kata Tri dalam konferensi pers yang digelar di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 25/2. Menurut Tri, kepanikan SBY juga tak lepas dari kepemimpinan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan statement SBY pada sore itu adalah bentuk kepanikan dan bentuk leadership kepemimpinan AHY ini sangat lemah dan diragukan, terang Tri. Tri juga mempertanyakan pernyataan SBY yang mengatakan bahwa Demokrat tidak akan dijual belikan. Dalam keterangannya, Rabu, 24/2, kemarin,
SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tak bisa dibeli sekalipun oleh orang kaya raya. Siapa yang mau jual partai ini, kata Tri. Sementara terkait pernyataan SBY bahwa Partai Demokrat tertutup dari orang luar, Tri meminta agar SBY bercermin ketika ia dijemput untuk bergabung. Kita jemput beliau untuk masuk Partai Demokrat, ungkapnya. Di sisi lain, menurut Tri, SBY semestinya tak lagi memberikan keterangan apapun terkait situasi internal partai. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY dinilai tak lagi memiliki garis komando karena sudah ada jabatan Ketua Umum. Turunnya SBY juga karena ketidakmampuan AHY. Terlalu cepat bagi AHY memahami dinamika politik. Pidatonya dalam debat dulu sangat terlihat menghafal, pun kepemimpinannya di partai terlihat diarahkan. Mungkin Demokrat kualat karena ikut menghujat Jokowi sebagai presiden boneka. Menebak langkah Mega Prabowo di 2024, penulis, Panjat H tahun politik 2024 sudah di ambang pintu. Di perhelatan ini, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kelihatannya masih memegang peran sentral. Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan kursi terbanyak di legislatif, dengan sendirinya punya wewenang untuk menentukan siapa calon presiden versi partainya, tanpa bergantung pada parpol lain. Kita sudah memasuki tahun 2021, artinya hanya tinggal beberapa tahun lagi pemilu Pilpres berlangsung. Siapakah gerangan calon pimpinan nasional yang akan diusung Megawati? Sangat menarik untuk diduga-duga. Menduga, bukan suatu kesalahan atau dosa. Siapapun bisa menduga-duga. Soal nanti benar atau salah, itu urusan belakangan. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Sepertinya kawan ini masih berambisi untuk menebus kegagalannya yang sudah 3 kali kandas di ajang Pilpres. Tak peduli usia sudah manapak kepala 7, kalau masih merasa sehat dan punya peluang, kenapa tidak dicoba lagi? Prabowo sudah punya banyak pengalaman dalam urusan Pilpres. Dia menjadi cawapres untuk Megawati pada 2009, namun pasangan ini dihadang SBY Budiono. Tahun 2014 Prabowo menjadi capres namun dikalahkan Jokowi. Tahun 2019 lalu pun Prabowo kembali menelan pil pahit lagi-lagi oleh Jokowi. Tahun 2024 Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri, sebab sudah 2 periode menjabat presiden. Momen ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh Prabowo, apalagi hingga kini namanya masih termasuk di antara capres potensial. Pengalamannya ikut kontestan yang sama selama 3 kali, tentu menjadi suatu nilai tambah baginya. Tapi siapa yang akan mendampingi dirinya nanti sebagai cawapres? Banyak prediksi bahwa Megawati akan menyodorkan Puan Maharani. Namun sepertinya nama yang satu ini kurang menjual. Prabowo yang sudah kenyang makan asam garam Pilpres, kemungkinan besar pasti paham hitung-hitungan ini. Maka dia tidak akan ceroboh untuk menerima skenario Megawati ini. Tapi dinamika politik itu sering tidak bisa diduga. Dalam arti peluang terjadinya duet Prabowo-Puan tetap terbuka. Dan apabila ini terjadi maka PDI Perjuangan akan bahu-membahu memenangkan pasangan ini. Meski tetap dengan catatan, masih kurang menjual. Namun politik itu selalu sulit dicerna. Apapun bisa saja terjadi. Lawan mereka siapa? Kemungkinan besar Anies Baswedan. Itu pun dengan catatan Gubernur DKI Jakarta ini sedang menjabat pada 2024 nanti. Bila tidak punya kedudukan atau jabatan apa-apa, alias nganggur, jelas tidak ada parpol yang sudi mencapreskannya. Maka penting bagi Anies dan simpatisannya menjaga peluang, agar dia dapat memenangkan Pilkada DKI jika dilangsungkan pada 2022 nanti. Apabila skenario Prabowo, Puan tidak terwujud, bukan tidak mungkin Menteri Pertahanan ini akan menggandeng Anies menjadi cawapresnya. Bahkan sepertinya sangat ideal. Dan Anies sendiri tentu tidak akan keberatan dengan komposisi semacam ini. Dan kalau poros Prabowo, Anies sudah terbentuk, maka giliran Megawati dan Pedipnya yang harus memutar otak siapa gerangan kader banteng yang bisa menandingi pasangan Prabowo, Anies. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa Puan sepertinya sulit untuk ditampilkan.
Sementara PDIP saat ini memiliki dua kader yang cukup bagus dan tentu saja layak jual. Mereka adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dan Tri Risma Harini Menteri Sosial. Akankah kedua kader ini nanti menjadi paslon yang direstui Mega? Di survei-survei, nama Ganjar bercokol di tingkat atas. Sementara dari segi popularitas, Risma sangat menjanjikan. Tetapi keberadaannya sebagai seorang wanita, diperkirakan akan menjadi sasaran empuk untuk diserang pihak lawan yang pasti memainkan jurus-jurus agama untuk membodohi dan menipu warga. Padahal, untuk saat ini sosok Ganjar, Rismalah yang diyakini bisa mengawal dan melanjutkan program-program serta kebijakan Jokowi. Nasionalisme keduanya tidak diragukan. Ganjar berani dengan tegas mengancam mencopot kepala sekolah yang terpapar paham radikalisme yang anti-Pancasila. Sementara sikap toleransi Risma terhadap keanekaragaman bangsa juga sangat mengagumkan. Maka kedua sosok ini sangat ideal untuk meneruskan tongkat estafet yang akan dititipkan Jokowi di akhir masa jabatannya, tahun 2024. Dan sebaliknya, apabila nanti orang lain yang tampil memimpin bangsa, maka dipastikan RI akan bernasib sama dengan DKI Jakarta sepeninggal Ahok, Jarot. Bayangkan apabila sosok-sosok yang tidak kapabel memimpin daerah, namun terpilih menjadi pimpinan nasional, yang terjadi adalah kemunduran dan kehancuran total di seantero negeri. Pancasila dan UUD 1945 terancam, maka dengan sendirinya NKRI pun terancam. Sebab ormas-ormas intoleran yang keinginannya cuma mengganggu ketertiban dan kedamaian, serta bercita-cita mengganti dan mengubah negara kesatuan menjadi negara syariah, akan kembali lepas bebas. Indonesia akan terjun bebas menjadi terbelakang. Di lain pihak, korupsi akan semakin merajalela dan tidak terkendali.